diambil dari sebuah kisah cerita rakyat Mojokerto. Gembyang, sebuah desa yang hilang. Resah, gelisah, semakin tak menentu. Kenapa hanya dari sebuah mimpi membuat hari-hariku hilang? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa arti dari semua ini? Dari mimpi-mimpi itu, kenapa ada banyak orang dalam mimpiku? Dan dari beberapa yang aku dengar hari ini, kenapa aku harus mencari tahu kata gembyang? Padahal setelah aku cari tahu, aku bisa ke sana. Aku harus ke sana. Ya, mau beli berapa, Pak? Oh, enggak, mohon maaf. Ya. Saya dari Surabaya. Ya, Pak. Mau ke Gua Gembyang. Tadi saya di Mojosari itu diarahkan katanya sekitar 200 meter, disuruh belok kiri. Itu di mana, Mas ya? Oh, lewat sini bisa. Kalau lewat sana nanti bapaknya muter. Lebih baik lewat sini, jalan depan ini, ya, ya. jalan depan sini ya. Nanti lurus saja, ikuti jalan. Nanti ada perempatan, Yeah. itu nanti belok kiri, Pak. Perempatan belok kiri. Belok kiri. Nanti Ya. di situ ada tulisannya Gua Gembyang gitu. Oh, udah deket Udah deket ini kira-kira 3 kilometeran, Pak. 3 kilo. Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama, Mohon maaf ya Pak. ganggu Ya, waktunya nggih. sama-sama. Mas, Pak, apa ada yang bisa dibantu, Mas? Pak. Oh, nggih. Wonten keperluan nopo jenengan mriki? Oh, nggih, Pak. Kula Agus. Oh, nggih, di nggih. Surabaya. Oh, nggih, Ya. nggih, nggih, nggih. Jadi kapan hari saya itu galau, Pak. Jadi Nggih, nggih. sering ngimpi tentang keramaian. Ya, setelah saya cari-cari, kok saya itu diarahkan seperti ke gua gitu. Jadi saya tanya-tanya ke Begitu teman, katanya ada Gua Gembyang di sini. Makanya saya tadi sampai di sini. Oh, nggih, nggih, Jadi nggih. saya ingin tahu, Pak, kisah yang ada di Gua Gembyang ini seperti apa.
mungkin ada legendanya atau dulunya seperti apa, manfaatnya seperti apa, itu saya ingin tahu, Pak. Nggih. Nanti kalau jenengan mau ingin tahu jelasnya, Nggih. monggo kita ke rumah saja. Oh, kita gitu. jelaskan di rumah. Oke. Monggo. Monggo. Nggih, monggo. Nah, jenengan mriki wau beto nopo? Oh, kula mau butuh mobil, kula parkir teng mriki, Pak. Oh, nggih. Piyambakan apa wonten rencang-rencange? Nggih, piyambakan. Oh, Nggih, Surabaya injing wau. Cuma wau nggih kesasar teng area Mojosari niku lho. Lah, kula ndamel map niku muter-muter. Monggo diunjuk, Mas. Matur suwun, Mbah. Wonten nopo jenengan kesah-kesah mriki kok tepi-tepi bejane saking tebing ngoten? Iya, Mbah. Beberapa hari ini saya sering mimpi. Jadi dalam mimpi saya itu saya melihat sebuah keramaian. Namun banyaknya orang itu semuanya harmonis. Jadi tenang gitu, Mbah. Ya. Jadi saya ingin tahu, akhirnya saya ketemu di warung itu ada orang yang menyampaikan kalau di wilayah Mojokerto itu ada Gua Gembyang. Nah, jadi Gua Gembyang dulu katanya tempatnya yang ramai tapi penuh makna. Makanya saya ke sini kepingin tahu seperti apa sih Gua Gembyang itu, Mbah. Nah, gua ini yang jenengan lihat tadi itu. Nggih. Itu nampaknya seperti gua biasa. Iya. Tapi bagi ahli para spiritualis, Nggih. gua ini sebetulnya banyak menyimpan sejarah, Mas, Nggih, Mbah. yang meliputi kisah masa lalu yang sudah berabad-abad. Mohon maaf, Mbah. Oke. Bolehkah saya tahu tentang riwayat asal-usul gua yang ada di sini ini, Mbah? Dan kisah-kisahnya seperti apa? Iya. Gua ini, Mas, ya, dibuat oleh leluhur. Beliau adalah Eyang Suropunya. Nggih. Eyang Suropunya ini adalah seorang pengembara yang mencari jati diri tentang ilmu sejatinya. Sepertinya dia bukan orang biasa. Jika kau melihat gerakan ini bukan sebagai jurus, tapi sebagai doa, maka kau sudah setengah jalan. Mohon maaf, Ki. Bolehkah saya ikut belajar? Ilmu tidak bisa diajarkan, hanya bisa diingat kembali. Tapi silakan tinggal jika kau mau. Di dalam perjalanan pengembaraan beliau dalam perjalanan tersebut tidak pernah menemukan apa yang dimaksud dengan kepuasan yang ada di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Dari semua yang telah aku pelajari, kenapa hati ini masih banyak memiliki lubang-lubang, celah-celah kosong yang masih penuh tanda tanya. Tubuh adalah rumah bagi pikiran. Jika tubuhmu gelisah, pikiranmu akan berontak.
Jika tubuhmu tenang, pikiranmu akan bicara. Dan kalau hatiku ini masih diam, Maka itulah saatnya kau mendengarkan dunia. Sudah saatnya. ya, Sesungguhnya engkau tenang di sini. aku memang tenang. Tapi rasa ini belum benar-benar ketemu. Aku seperti sungai yang berhenti mengalir. Tenang, iya, tapi tidak hidup. Keutuhan bukan di tempat ini, memang. Tapi dimanapun kau berada, jangan lupakan napasmu. Dan tanah ini, Tanah ini akan tetap diam, walau hatimu kelak bergemuruh. maka dari itu, izinkanlah saya pergi mencari. Pergilah, aku akan merestui. Nilai keilmuan itu bisa dilihat dari orang gila. Dia tertawa sendiri. Bahkan ada orang yang merasa iba. Tidak jarang juga ada orang yang merasa takut. Tapi siapa yang benar-benar tahu itu? Mungkin justru ia yang sedang merayakan kebebasan. Kebebasan dari aturan dunia ini yang penuh kepura-puraan. Orang gila tak sibuk menampung masa depan, tak terikat oleh masa lalu. Ia hidup di detik ini dengan cara yang tak mampu dilakukan orang waras. Ada kalanya kegilaan hanyalah bahasa lain dari kebijaksanaan yang terlalu dalam, sehingga dunia tak sanggup memahaminya. Suara siapa ini? Isih cilik tak kudang dadiya pengarepanku. Isih cilik tak sayang Duh Gustine kula nyuwun ngapura sak katahe dosa kula lan dosane umat manungsa. Rungokno kandhaku yonggen isih cilik tak kudang ya. Aku tahu kamu ini pohon dan ada yang menghidupkanmu. Walau kau tak berpindah, kau akan tetap hidup. Jika kamu berpindah, tentunya kamu akan mati. Setidaknya
Ketika aku melihat pohon, yang terlihat adalah pohon, tak seperti melihat manusia. Tentu pohon ini lebih dulu ketimbang aku. Dia lebih tahu ketimbang diriku. Dia yang lebih tahu banyak hal. Cantik sekali. Maaf, Aduh. apa yang kau ketahui tentang kehidupan? Aku tidak tahu apa-apa. Maka itulah aku merasa damai. Damai. Aku sudah mengembara kemanapun untuk mencari jawaban. Kenapa kau bilang hanya dengan tidak tahu kau bisa damai? Kau sedang mencari apa? Kau mencari ilmu sejati? Padahal ilmu sejati tidak bisa dicari. Ia muncul saat kau tak menuntut jawaban. Dan mulai mengalami. Mengalami. Ya, makanlah singkong jika kamu lapar. Minumlah air hujan jika kau haus. Dan tidurlah di tanah jika lelah. Lihatlah bintang tanpa ingin menghitungnya. Itulah ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh buku. Kehampaan itu muncul ketika ilmu hanya dipelajari untuk mengejar nilai, bukan kebenaran. Hati pun tertutup karena pengetahuan itu hanya berhenti di kepala, tak pernah turun sampai ke dada. Mungkin di sini aku bisa menemukan jawaban dari semua ini. Randy, siapa kau? Apa tujuanmu datang ke sini? Maaf, aku hanya seorang pengembara. Aku datang ke sini hanya untuk belajar. Banyak yang datang untuk belajar. Tapi tak semua orang siap mendengar apa yang akan mereka dengarkan. Apa yang kau cari sebenarnya di sini? Biarkan dia masuk. Setiap orang yang mencari berhak menemukan pintu. Masuklah. Mungkin yang kau cari ada di sini. Dan pada akhirnya
apapun yang kalian cari bukanlah sebuah jawaban, tetapi kedamaian untuk menerimanya, bahwa ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ilmu yang memerlukan jawaban itu tidak semuanya akan membawa ketenangan. Kadang kita harus meninggalkan kata-kata agar menemukan suara dari dalam diri kita. Dan dari situlah lahir manusia yang pintar secara teori, tapi kering dalam kebijaksanaan. Ilmu sejati mestinya bukan sekedar apa yang diajarkan di sebuah padepokan, melainkan bagaimana kita belajar memahami diri, kehidupan, dan sesama. Segala yang kamu lihat di dunia ini, semuanya hanyalah pantulan, bentuk hanyalah sebuah cangkang. Makna sejati berdiam di baliknya. Sebenarnya, apa yang saya cari selama ini? Pengetahuanku bertambah. Tetapi batinku tak menemukan kepuasan. Apakah sungai ini tahu kemana ia akan berakhir? Atau ia hanya mengalir tanpa memikirkan tujuan? Maaf guru, kau datang membawa kegelisahan. Aku telah mendengar ribuan kata tentang kitab, tentang dunia, tentang hidup. Tapi hatiku tetap kosong. Mengapa? Mungkin kau mencari kedamaian di kepalaku, bukan di hatimu. Kau meminum air dari tanganku, tidak mencarinya dari sumbernya. Kalau begitu, untuk apa semua ajaran ini? Untuk menunjukkan jalan, tetapi jalan itu bukanlah tujuan. Langkah-langkahmu sendiri yang akan membawamu ke sana. Kalau begitu, izinkanlah saya mencari jawaban dari semua yang telah saya cari. Pergilah, Nger. Ingat pesanku. Jalanmu kau cari dengan hatimu, bukan dengan bacaan. Pergilah, aku merestuimu. Setelah sekian lama mengembara, apakah Eyang Suropunyo menemukan ilmu sejati? Eyang Suropunyo mengembara jauh, menapaki jalan panjang demi mencari makna, mendaki gunung, menyeberangi lautan, membaca kitab-kitab, hingga mendengar nasihat banyak guru. Namun semakin jauh langkahnya, semakin jauh pula ia dari dirinya sendiri. Kesadaran sejati tidak pernah berada di luar sana. Ia bukan benda yang bisa dibeli, bukan kata-kata yang bisa dihafal, bukan pula ajaran yang bisa diwariskan begitu saja. Kesadaran adalah benih yang sejak awal tertanam
di dalam dada, menunggu untuk disirami keheningan dan kejujuran. Orang yang sibuk mengejar pengetahuan luar seringkali hanya membawa pulang kebanggaan, tetapi hatinya tetap kosong. Sebab kebenaran sejati bukanlah hiasan pikiran, melainkan cahaya yang menyala dari kedalaman jiwa. Ketika seseorang berani menutup mata dari fatamorgana dunia, mendengarkan suara lembut dari dalam dirinya, saat itulah pintu kesadaran terbuka. Begitulah Eyang Suropunyo menemukan jati dirinya yang akhirnya menetap di sebuah gua yang beliau buat. Dan saya dengar banyak yang datang untuk berguru kepada Eyang. Begitulah banyak cerita tentang murid-murid beliau. Apa sih ini? Kon iku ni? Teng kulo luwe men aja banter-banter. Kon nak badok lu akeh sing diomong kon iki niku mesti 3 tahun kurang mangan men. He. Ini ya, turun nih. Wes sabar. Gak mampu aku men. Lho gak mampu iki men mbok jae iki ndek kene. Iya tapi lho gak iso mudun men. Mudun iki gak turun ya. Iya mudun kene. Duduk wis. Mudun kene. Watang tok anu sorot tok kon niku. Iki ya. Mbok, Mbok Ja. nuwun Mbok Ja. Gak ono wong men. Setani banene burine. Nunggu kene sih men. Kene ya. Men. Uripku lho ngenes men. Aku lho gagal dadi juru tembang men. Malah saiki dadi juru angkut rumput men. Aku yo gagal nih. Gak kontok wis awak dhewe wis gak enak. Ngono, ceritane nih ya kon tak kandhani nih. Ngene. Lah wong jenenge wis awan ya. Wis kira-kira jam 10-an nih. Macul. Kono dhewe kan mari panenan wingi wong gagal akeh tikus. Lah ketepan galeng nih kok iso macul celuk. Nemu niku lenge tikus nih. Lah terus ketok cindile 5. Ya sakno ni wong jelek tikus aku gak ngereken cilik ini sakno tak enggirno nih. Lah terus tikus jadi sok berangkang dikira aku bapakane. Aduh nih. Lah iku konangan aku dipecat. Dikira aku males ngono. Gak rekod tok men. Aku tambah men ya. Saben mbak arek wedok men. Aku darani unik men. Apa nih? Hani, apa? Unik. Iku mono ora halus nih. Kok niku sing koclok. Wong ditolak kok gak ngerti. Wis nih. Saiki aja rame ae. Iya. Potong mulak keluwen, Mang. Ayo saiki mulai. Ayo nih. Mulai nih. Aduh. Nih. Ojo liwat kene men. Aku lo jijik. Jijik men. Di sini. Iki lo jijik. Aku ndek coro nih aku nih. Sekiranya awakmu gak jijik. Ya apa men carane men? Wis saiki ndodokne tak duduno carane. Awakmu saiki ngadeg kok tak duduno carane cek gak jijik. Ngadeg berdiri ngadeg iku. Lah terus jejeg. Angel rek. Adep rono. Gak. Rono. Iya merono muter. Ah ngene. Ah mudun. Lah terus lah. Men, aku kelelep men. Men tolong men. Aku ya apa sih men? Wong koncone kecebur kok malah. Syukur. Lama seneng kok. Syukur. Aku seneng pokoke. Wis aku boleh sik nih ya koncak betak cicik. Men tolong men. Iki kesok jogekno men, keram men. Men. Aku seneng kon jelas bujui aku. Temen men. Loh. Waduh, koncoku ya apa iki? Pan. Pan.
Melek men. Kok melek sih men rasane? Don ya. Raimu ku yo melek. Angger semua. Angger Podo men. Ayo mulai men. Terus nanti. Mulai nanti. Mulai atus men. Atus men. Kali duduk di kali ini. Iko ngono men. Iko no. Ayo nih. Aduh men. Ayo mulai. Ayo mulai. Aku krungu ana wong sakti jenenge Surapunya urip ndek Gua Gembyang. Gua Gembyang. Gua sing nang sebelah desa paling kidul iku ta nang sebelah ereng-erengan iku perengan iku. Bener ta? Iku ta? Nggih. Tapi dheweke kuwi aneh. Heeh. Gak gelem disebut guru, malah kadang muridnya niku disuruh nyapu, Iya, nyiram terus? kembang, Heeh. ngarit, Tandur ngono iku gak Lho. diurip apa-apa. Iku laku tuwa iku le. Oh. Justru ngono iku muridé duruki tandur iku minangka sanepan. Ana paribahasan sapa sing nandur bakal ngondo. Oh, ngoten. Dulu nyapu-nyapu, telaten, resikan. Pokoke nek babagan awan jarine lho ya, jarine sing tau meguru rono, sing tau ngintip, aku laporan teko tanggaku iku. Sing biasa ngomong-ngomongno iku jarine nek awan diduruki ilmune tatanan donya, ilmu donya, babagan donya. Terus nek bengi dijak cara kasare iku dikeke kaweruh babagan sing urusane babagan sing gak donya, urusan ngaji rasa. Jarine kaya ngono le. Nggih, kaya ngono iku le. Krungu men. Krungu nih. Surapunya. Wong Gua Gembyang sing sakti mandraguna tapi nggarakno awake dhewe mikir. Ngono nih. Kok rasane yo pas banget men. Gawe kene men. Ya. Ngono ya. Heeh. Pikir-pikir iya ngene. Awak dhewe iki gagal tak sembarang kali rene. Ya gagal cinta. Gagal gawean. Intine gagal apa namanya? Gagal terus. Berarti men ya. Nah, Kene gagal nang panggonan sing apik men. terus golek nggon mana nih? Berarti ya. Hah? Ayo nang Gua Gembyang. Oke. Gua Gembyang, let's go. Men, iki cek ado ta men. Sik talah sabar. Wong belas ya. Lah, lewati petang bukit lho men. Lah wong di alas kan njaluk ketemu wong Gak ketok wong balas ya. Ketoke mek monyet men. Hancur. Nih, yang namanya ilmu tingkat tinggi itu nggak bisa dilalui dengan jalannya rata, harus naik, harus turun, harus apa ya? Harus istirahat, Iko men. Istirahat kono ya, air terjun men. Ya. Kene ae men, sare istirahat. Iki adem ya, Mbak? Iya kene. Kan seneng tekan iki kene. Seneng mbek ndelok air terjun jare emang ya. Iya. Adem nih ya. Adem. Wis narise pegelmu nih ya. Gurung men. Wis pegel dah. Iya. Nek pegel ayo nih mlaku mana nih? Loh. Mlaku mana? Iya wes ayo. Kami datang mencari ilmu, tapi bukan ilmu sembarangan, ilmu yang tingkat tinggi. Iya. Kalau bisa yang bikin semua orang tunduk, takut sama kita, terkesima sama kita. Dan kalau bisa gratis. Apa yang kalian cari?
tak akan kalian temukan di sini. Kalau kalian membawa terlalu banyak keinginan. Loh, kami kesini itu bawa niatan yang baik dan harapan yang sangat besar, gitu. Iya, dan saya membawa 1 buah jeruk oleh-oleh buat Mbah Eyang. Mbah. Buat Eyang. Kulo. Ini jeruk mau. Maaf Ki ya. Eyang. Cak Suro. Kesuwen langsung ya, men langsung ya. Kami ini hidup selalu gagal. Dicuekin cewek. Dikeluarin dari padepokan. Dagang pun juga nggak laku. Tapi kami merasa hidup ini bukan cuma soal laku dan gagal. Kami ingin ngerti kenapa hidup ini selalu aneh. Iya, kadang kita ketawa, tapi hati kita kosong. Kadang diam, tapi dalamnya berisik. Tempat ini tidak memberimu jawaban. Ia hanya memperdengarkan pertanyaanmu sendiri dengan lebih jelas. Wah, jawabannya seram. Seram tapi dalam. Kalau kalian yakin, tunggulah di sini sampai aku datang. Kok ditinggal, men? Boy ya, udah ngombe ini lapo. Masa padhe menentang itu. Ya nunggu ya apa nang kene. Ini kan merguru sih. Lah iya iki. Setelah saya pelajari dari beberapa cerita di media sosial, katanya dulu ada penguasa yang datang ke beliau. Mungkin karena memang usia Gembyang ini sekitar 800 tahun yang lalu, tentunya di era kerajaan. Wih, temanggungnya kaya banget ya. Kayak mau lamaran. Apakah engkau yang disebut-sebut orang bijak di desa ini? Orang-orang yang menyebut, bukan aku. Aku membawa emas, kain, dan kehormatan kerajaan. Kalau lamaran bawa emas segitu banyak, aku juga mau nih dilamar nih. Wah, lanang kok njaluk dilamar loh. Datanglah ke kerajaanku, jadilah penasihatku. Negeriku sedang banyak pertikaian. Jadilah penenang, kau akan hidup dalam kemewahan yang tak akan pernah kau bayangkan. Jika aku pergi ke istanamu, maka sunyi akan hilang dari sini. Dan jika kalau kau membawa sunyi ke hatimu, maka istanamu akan menjadi lembah. Sayangnya, syaratnya harus bijak, men. Tenang, aku punya pasukan. Aku punya undang-undang. Aku bisa membuat rakyatku diam. Diam di bibir bukan berarti sunyi di hati. Waduh, dibalas koyok ngono. Ngenes iku jelas yo. Iya, sakitnya itu nggak bisa dikompres.
aku akan memikirkannya. Pengawal, bawa kembali hadiahnya. Batal juga. Pengawal, mari kita kembali. Kalau aku nih berhenti ngomong, hidupku ini terasa sepi banget. Kang, kalau aku men, nggak makan, takut men aku. Urusan mangan, kok ae kon iku. Pokoknya makan, wis makan dulu. godhongi pangan. Tumben amat ya, nggak ada orang lewat men. Biasanya tuh ya banyak orang lewat sini men, nyambangi Mbah Guru. Nah, ini kadang ini bulan sepi nih. Oh, kadang yo jane jam jane kok rame. Tapi ki mang jane sapa piye? Tak ki mang kemis mang yo. Iya mungkin men. Kurang sore. Kayak ada orang men. Endi? Itu men. Nah, kebetulan men. Lah, nggo panganan nih. Ya, mangan kemungkinan. nih. Ya, ketemu lu tekan nih. Iya, lapar. Mangan nih. Ya sik. Anu, ketok kok sik jaluk sik. Mun nek wong pendekar motor. Enggak apa-apa, tenang aja. Tenang ya? Iya. Sepi ya. Desa ndi iki? Kok ana atian apa iki? Aduh men, aku nih, kon mangan ojo metu dhisik, kon mangi kok ojo metu sik. Apa sih men? Iki lho, ana wong boto iki. Iki kok bingung Pak gak kesasar iki wonge. Sampeyan terus arep nandi sakjane. Kula gak perlu sampean ngerti kene sapa. Lho, bener kon pen. Bener. Tapi aku damen. Lho, lha apa mbok tutuno identitasmu iki kumpeni? Kompeni. Waduh. Aku wis gak butuh jeneng. Kok sepi temen desane. Aku arep ate dodol. Aturane endi? Demangmu sapa? Kepingin ero ta? Ndara demangku. Ndara demangku ngono kok nek kepingin ero. Kesadaran. Men. Kadoan. Loh. Balik. Iya nek kene. Wis ane, ndek kene kudune. Oke nih. Wakilnya itu rasa malu sok tahu. Nih, buku peraturan resmi. Kosong. Karena aturannya tidak ditulis, tapi dirasa. Weh, karo men. Kon mesti kon gara-gara cokon. Karo men iki. Iki kan ono wong iki. Iya lah iki. Tanganmu aja melok-melok. Gak men keliru men. Iki Wes, aku tak balik ae, Kang. Nang kene gak cocok tak gawe dodolanku. Nek karepmu ngono ya, bali yo. Wong gak cocok kok mrene. Nilakno kocok kok. Lho, kok telekmu kok aku dadi terus ae. Aja ngreken wong iko. Oh, caedan. Kok coplak. Mbak Sabar, Gua Gembyang ini apakah dulunya sebuah desa, Mbak? Memang benar. Di sini dulunya adalah sebuah desa. Sekarang sudah menjadi desa, yaitu Desa Kauripan Sari, Kecamatan Pacet. Mungkin inilah yang dinamakan desa
yang hilang itu. Begini. Guru, maaf, kami lancang hari ini. Kami datang membawa niat. Kami ingin membangun rumah, tempat berteduh, dan tempat tinggal. Saya guru, kalau bisa sekalian dapurnya, ya. Saya sudah bermimpi 3 kali makan rebusan singkong. Betul guru, kalau bisa rumah saya di pinggirnya ada pohon pisang guru. Biar kalau saya galau tinggal metik, tinggal makan guru. Ampun guru, sebab para murid sudah tersebar di gubuk-gubuk yang ada di pinggir-pinggir sungai, di sebelah goa. Kasihan mereka, guru. Kami ingin membangun gubuk-gubuk itu tidak terpencar-pencar guru, menjadi satu, semacam kayak dusun kecil guru, agar kita bisa menjaga dan mengamalkan ajaran wejangan-wejangan guru biar tidak hilang di tengah zaman guru. Kami ingin hidup sederhana, mendirikan pemukiman, niatnya untuk menjaga, bukan untuk menguasai. Kalian boleh membangun sebuah rumah, tapi jangan membangun nama. Kalau gitu, warungnya Cak Sabar, apa namanya? Kalau belum dipasang. Iya, dan kita kan juga punya cita-cita ya, membangun pos ronda cinta tak terbalas. Gagal berarti mah. Kalian boleh membuat desa, tapi jangan membentuk kuasa. Buatlah tempat tinggal, tapi bukan tempat untuk memerintah. Buatlah tanah yang lembut, tapi bukan panggung yang tinggi. Guru, tanah yang lembut di sana itu kan bisa tanam singkong kan? Dan tidak licin. Iya. Kalau hujan. Mbah, dengan keberadaan Eyang Suropunyo itu, apakah banyak yang tidak suka? Pastinya ada. Dalam kebaikan, tentunya dikelilingi dengan berbagai kejahatan, bahkan ratusan, bisa ribuan kejahatan. Tentunya ingin menghancurkannya. Ini harus segera ini dibereskan ini. Ya, benar-benar. Nah, ini tidak berlarut-larut. Harus ini. Men, lihat tuh, dukun tuh, rambutnya serem banget men. Rambutnya panjang men, lebih panjang dari niat baikku men. Hai Suropunyo, kalau kau lelaki sejati dan kalau kau lelaki bijak, keluarlah. Ini kayak film doang, kayak sinetron, tapi sayang kurang musiknya. Mari kita bicara, dan bila perlu, mari kita uji siapa yang benar. Iya men.
jujur ya Ben, ini hatiku iki ya. Kalau ngomong ini koyo apa gitu ya. Ya. Rasanya koyo menghip sing di hati-hati loh men. Pin menghipnotis. Gitu. Iya men. Tak perlu kau sembunyi di balik gua dan berbusi. Hei Suro, kami datang membawa ilmu, bukan dongeng. Iya. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa semua jadi seperti ini? Kau bermain dengan alam. Aku tidak bermain apa-apa. Dan aku juga tidak ikut berperang. Kalau begitu, jawab satu hal. Kenapa kau tidak membuat aliran, tak membentuk padepokan, dan tidak menulis kitab supaya ajaranmu lestari? Jika aku mendirikan sesuatu, maka ia akan runtuh. Biarkan ia hidup bebas dalam hati yang siap. Lalu, apa yang engkau lakukan? Kau pengecut Suropunyo. Atau mungkin untuk saat ini aku sudah tidak ingin lagi bertarung. Lalu, buat apa kita semua ada di sini? Tidak ada gunanya. Pulanglah. Mana ini? Wah, kayak apa ini? Sepertinya kita harus membuat siasat yang baru. Iya. Bila perlu nanti kita hancurkan guanya, biar tidak ditinggali di situ. Betul. Atau kita menyebarkan rumor isu yang menyesatkan untuk masyarakat. Oke. Betul. Sekarang kita balik. Ben, sekarang aku baru paham Ben. Baru paham banget. Paham apa men? Aku nangis men. Ternyata dalam diam memiliki arti yang sangat dalam Ben. Seperti langit yang di atas itu. Lah, terus gimana lah akhir cerita dari Eyang Suropunyo itu, Mbah? Begini ya. Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Dan terlalu bebas dan tidak jelas. Iya, benar. Ajaran guru sangat berharga. Di luar sana, kita supaya tidak menjadi perbincangan warga desa di kiri kanan gua sekitar sini, ajaran guru harus diberi nama ilmu gembyang sejati. Wah, namanya kayak ramuan obat kuat nih. Gembyang sejati. Cocok. 3 bakulan jamu. Aku ada usul men. Ya, terus apa ya? Kalau namanya resmi, bagaimana kalau kita buat cap stempel di setiap daun-daun lontar men? Ono mana nih? Awak dhewe iso gawe ilmu sejati gembyang ini ambek gembyang ekspres. Iso terkenal nih awak dhewe. Nah, dan satu lagi, kita perlu pemimpin yang bisa menentukan arah. Kalau guru sudah tua, nggak bisa kemana-mana, terus siapa yang mengajarkan kemurnian ajaran ini? Betul, kita butuh ketua dan juga butuh struktur untuk keberlangsungan ajaran ini. Kalian ingin menata sunyi, tapi padahal sunyi tidak bisa ditata. Kalian ingin menata kesadaran, padahal kesadaran bukan budak kehendak. Gawat kan, guru kita ini sudah mengucapkan kata-kata bergema. Gawat ini, tanda-tandanya murka. Men, bahaya ya men. Nanti kalau ada yang meledak men, kita pura-pura aja jadi batang singkong men. Jika kalian ingin pemimpin, maka aku akan pergi.
karena aku tidak datang untuk membuat pengikut, tapi untuk menemani sampai kalian mampu berjalan sendiri. Maaf guru, kami hanya ingin menjaga kemurnian ajaranmu guru. Maafkan kami guru, kita tidak ada maksud seperti itu guru. Aku tidak mengajarkan apa-apa, bukan nama dan juga bukan struktur. Aku hanya mengajarkan tentang cara kalian untuk diam dan cara kalian mendengar, tidak untuk menguasai. Guru, boleh saya tanya satu hal? Silahkan. Guru, kalau diam tapi hati ini ngomel-ngomel, itu masuk sunyi nggak guru? Belum men. Itu mah hanya sunyi di mulut, tapi ribut di batin men. Itu masih dasar men, level kamu men, belum lulus. Lebih baik ribut di batin tapi diam, daripada ribut di luar tapi kosong di dalam. Maaf guru, kami terlalu banyak mengatur ya. Ternyata yang kami butuhkan bukan struktur, tapi rendah hati. Setelah melakukan sebuah pengembaraan, padepokan demi padepokan, tetapi Eyang Suropunyo belum mendapatkan apa yang beliau cari. Di Gua Gembyang inilah Mbah Suropunyo menetap sampai akhir hayatnya. Tahun berganti tahun, abad berganti abad, zaman pun silih berganti. Desa Gembyang pun hanyalah tinggal sebuah cerita. Yang tersisa hanyalah kesakralan Gua Gembyang sampai saat ini. Dan para pengikutnya berpindah tempat yang kini dinamakan Desa Kuripan Sari, Pacet, Mojokerto.